Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Bapak dan Ibu semuanya, selamat datang pada kelas pengantar penerapan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rati Hidayah. Saya pernah belajar pada jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Dan untuk master, saya juga mengambil tentang pengembangan kurikulum di Universitas Negeri Semarang. Kemudian, di sini saya berprofesi sebagai event organizer di online platform dan tentunya pada bidang pendidikan, event-event pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya memiliki hobi untuk sharing dan traveling. Adapun moto hidup saya adalah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat serta bisa membuat bahagia serta produktif. Jadi, sudah siap ya Bapak Ibu untuk belajar bersama saya selama kelas penerapan profil pelajar Pancasila ini selesai. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu semuanya. Sudah siap? Bisa persiapkan segala kelengkapan untuk mulai belajar. Nah, ini adalah alur belajar kita. Yang pertama, kita akan lihat apa sih pengertian profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, latar belakang terbentuknya profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, manfaat profil pelajar Pancasila bagi dunia pendidikan. Dan yang keempat, nanti kita akan belajar tentang 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, langsung kita bahas saja apa itu profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini Bapak dan Ibu bisa berkomentar ya di YouTube ataupun di Telegram tentang pengertian profil pelajar Pancasila itu sendiri. Ya, ini dia. Definisi dari profil pelajar Pancasila ini adalah suatu proyek penguatan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila untuk mencapai kegiatan ataupun untuk mencapai adanya penanaman karakter yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu mungkin di sini sudah menerapkan ya di sekolah masing-masing dari masing-masing sila yang memang menjadi acuan dari profil pelajar Pancasila ini. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya di sini mengenai definisi dari profil penguatan nilai-nilai Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Nah, di sini ada latar belakang terbentuknya profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak dan Ibu sudah jelas ya bahwa profil pelajar Pancasila ini secara visi adalah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, kemudian terciptanya profil pelajar Pancasila yang berkarakter dengan terus menerapkan atau menanamkan nilai-nilai di dalam Pancasila. Dan kemudian yang kedua adalah mereka adalah membangun untuk sumber daya manusia atau anak bangsa serta meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaannya. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu. Dan profil pelajar Pancasila ini mulai diterapkan pada tahun 2022, yaitu agar selaras dengan keberadaan visi. Kemudian mulai di tahun ini 2023-2024 adalah untuk menciptakan proyek yang kemudian dituliskan dalam RPJM tahun 2020 sampai 2024 dan kemudian mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Dah mungkin tidak hanya dari kegiatan ini saja, tetapi Bapak dan Ibu juga bisa melihat bahwa sebenarnya
penerapan profil pelajar Pancasila ini sudah kita terapkan sehari-hari, akan tetapi di sini lebih jelas ataupun bisa lebih detail ya untuk melihat apa saja sih nanti yang diterapkan di dalam profil pelajar Pancasila itu. Oke, ini adalah manfaat profil pelajar Pancasila bagi dunia pendidikan. Yang pertama, bagi satuan pendidikan, Bapak dan Ibu sekalian. Profil pelajar Pancasila di sini adalah menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Jadi di sini profil pelajar Pancasila adalah sebagai suatu cara agar satuan pendidikan itu bisa lebih ramah masyarakat. Kenapa di sini saya mencantumkan gambar ini? Ini adalah salah satu gambar pengabdian ataupun kegiatan mahasiswa ataupun pelajar untuk belajar bersama-sama dengan anak jalanan ya di suatu tempat. Nah, ini adalah suatu bentuk interaksi langsung, kepedulian pelajar untuk berbagi ilmunya di lingkungan mereka, tempat tinggal mereka. Dan tentunya di sini tidak hanya berbagi pada kegiatan formal, tetapi kegiatan non formal. Kemudian di sini anak-anak jalanan pun bisa mengenyam pendidikan dengan adanya profil pelajar Pancasila, di mana di sana anak-anak yang dididik di dalam satuan pendidikan ini memberikan gambaran untuk anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan formal untuk merasakan apa pentingnya belajar ya Bapak Ibu sekalian di sini. Nah, ini adalah suatu kegiatan satuan pendidikan untuk terlibat langsung di dalam kegiatan masyarakat dengan membentuk suatu komunitas. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah bagi pendidik atau guru. Tentunya di sini adalah Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti kelas ini adalah memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian bisa merencanakan proses pembelajaran profil dengan tujuan akhir yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dan mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang mengikuti KKG, MGMP, ataupun mengikuti komunitas guru belajar dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas mengajar, kompetensi untuk bisa menjadi pendidik yang handal dan bisa menerapkan profil pelajar Pancasila ini sebagai suatu cara untuk membedakan antara pendidikan yang sudah berlangsung lama dengan pendidikan yang sekarang menerapkan profil pelajar Pancasila atau menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk selanjutnya bagi peserta didik. Nah, bagi peserta didik pun juga memberikan ruang dan waktu, karena di sini nantinya sebagai peserta didik pun akan memperoleh suatu hal yang sama ya, atau memiliki dampak langsung ketika peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Di sini peserta didik dapat membedakan juga pembelajaran ini sebenarnya mengamalkan nilai Pancasila yang mana ya. Nah, di sini peserta didik juga sudah mulai belajar atau sudah mulai terbiasa ketika gurunya mengajar A, mengajar B, ini sudah menjadi kebiasaan bagi peserta didik untuk membedakan mana yang memang sebenarnya amalan atau dari pengamalan profil pelajar Pancasila ini dari nilai-nilai Pancasila yang mana. Nah, kemudian selanjutnya nanti pada pertemuan
Selanjutnya kita akan membahas 6 elemen profil pelajar Pancasila. Di mana di sini Bapak dan Ibu pasti sudah tahu apa saja. Mungkin bisa disebutkan dulu ya di komentar begitu, ataupun bisa di Telegram ya, bisa disebutkan 6 elemen profil pelajar Pancasila itu apa aja sih yang akan nanti kita pelajari satu persatu, sehingga Bapak dan Ibu bisa membedakan nanti apa saja ya yang memang perlu pertama saya terapkan untuk murid-murid saya. Oke, kita lihat ya di sini. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini pastinya nanti Bapak dan Ibu sudah melakukannya di sekolah masing-masing juga. Dan yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, kemudian yang ketiga ada bergotong royong, kemudian ada kreatif, kemudian ada bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. 6 hal ini, 6 elemen ini akan kita pelajari satu persatu, sehingga Bapak dan Ibu silakan nanti bisa berfokus ya untuk mempelajari satu persatu poin ini untuk bisa mengikuti kelas ini dengan runtut begitu Bapak dan Ibu. Dan pastinya Bapak dan Ibu juga sudah menyiapkan bahan ketika nanti bercerita tentang elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti nanti silakan menyiapkan bahan tersebut. Kemudian berkebinekaan global juga demikian, dan mungkin Bapak dan Ibu sudah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dari setiap elemen ini di sekolah masing-masing untuk bisa sharing dengan Bapak dan Ibu guru lain. Karena nanti pada kelas ini akan ada sesi refleksi, dan silakan Bapak dan Ibu bisa menyimak terus untuk pertemuan kegiatan ini. Oke, baik, mungkin saya cukupkan sekian untuk video materi pada pertemuan pertama. Silakan jika ada pertanyaan bisa di share atau diketik pada Telegram ataupun pada sosial media kami. Baik, saya Rati Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.